Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi masih di API attendance ya, API absen. Nah, di video ini yang kita bahas itu status ya. Jadi status absen itu apa saja. Nah, ini kan kita yang tentukan sendiri ya. Ini biasanya berasal dari kalau kita buat program beneran, kita nanyain sama bagian yang ngurusin absennya. Kita tanya, Pak, absen ini apa saja sih statusnya, misalnya gitu. Nah, di sini kita tentukan sendiri saja. 0 itu berarti dia tidak hadir. Kemudian 1 itu berarti dia hadir. Ya. Cukup 2 itu saja saya rasa. Kalau tidak hadir itu kan bebas lah, nanti apa dia mau izin atau dia apa, nanti tinggal kalau mau tambah 1 lagi boleh kita tambahin lah ya, 2 tidak hadir, 0 itu tanpa keterangan mungkin ya, tanpa keterangan. Atau jadi maksudnya gini, misalnya si karyawan absen ya, karyawan absennya dia misalnya izin, dia mau izin, berarti statusnya misalnya kita buat 2 izin, tapi ternyata nanti izin itu ditolak oleh bagian absennya. Setelah dicek ternyata dia tidak ada surat izinnya. Nah, izinnya ditolak. Nah, di sini nih berarti nih diganti menjadi tanpa keterangan. Jadi ada 3. Nah, di tabel kita boleh kita tambahkan lagi nih 1. Saya tambahkan lagi 1 setelah foto itu saya tambahkan keterangan ya, deskripsi ya, description. Oke, varchar 255 boleh 0. Oke, seperti ini. Jadi kalau nanti diubah oleh si admin ya, dari izin menjadi tanpa keterangan, nanti admin harus ngisi kenapa, misalnya suratnya palsu atau apa, nanti itu teknisnya nanti seperti itu. Nah, sekarang kita akan nambahkan 1 di responnya ini. Jadi kalau kita akses API-nya, kan ini kan cuma ada status .21, tapi status untuk teksnya tidak ada. Nah, kita akan buat 1 field lagi namanya status text ya. Jadi Android itu nanti, Flutter kita itu nanti tidak perlu ada if lagi. If-nya itu cukup adanya di Laravel kita. Oke, silakan buka modelnya ya, modelnya. Nah, ini kalau kita baca dokumentasi Laravel, ada namanya Laravel Append ya, Append Eloquent. Oke, sekarang kita cek Append seperti ini. Oh sorry, bukan. Nah, ini ya, protected Append. Ini saya copy aja. Kita buka model kita tambahkan Append. Nah, kita fill apa namanya, misalnya saya namakan status text seperti ini. Nanti kita mesti menambahkan status text atribut mutatornya. Boleh copy paste di sini. Oke, fotonya kita ganti jadi status text camel case ya, tidak pakai underscore, huruf besar di setiap katanya. Nah, nanti di sini baru kita buat if this status sama dengan 0, return tanpa keterangan. Kemudian else if this status sama dengan 1, return hadir. Oke, else if this status sama dengan 2, return izin. Oke, kita buat seperti ini ya, else return error.
Oke, nah sekarang kita coba nih di Postman kita coba di absen indeksnya. Harusnya dia nambah satu nih, harusnya dia nambah satu field lagi, namanya hadir ya, namanya status text, isinya hadir. Jadi ini sebenarnya kan tidak ada di tabel database kita. Nah, ini yang disebut dengan magic appends ya, magic attribute. Jadi kita bisa menambahkan atribut atau field seolah-olah field itu ada di tabel, tapi sebenarnya itu ada di model attendance-nya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau kita coba ganti statusnya ya. Saya coba dari PHP MyAdmin saja, attendance, kemudian statusnya kita ganti jadi 0 misalnya. Oke, kita lihat responnya seperti ini, maka muncul tanpa keterangan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih enggak langsung di tabelnya saja kita tambahkan kolom status tag misalnya. Nah, kalau kita tambahkan satu kolom lagi di sini status text, ketika statusnya berubah maka teksnya juga harus kita update. Nah, reportnya di situ. Berarti kalau sekarang kan saya cukup ubah di sini jadi 2. Nah, kalau ada status teksnya berarti di status saya ubah kolom status teksnya juga harus saya ubah seperti itu. Jadi kita ngubah 2 kolom. Nah, ini report ya. Nah, makanya cukup kita buat appends atau atribut tambahan di model attendance ya. Setelah kita buat appends-nya, kemudian kita bisa buat kita buat mutator untuk append tersebut ya. Caranya seperti ini, get, ini wajib, kemudian status atribut camel case kita ubah dari penulisan seperti ini, dari underscore menjadi penulisan camel case, kemudian tambah atribut. Ada satu parameter value, masukin saja, baru kemudian kita buat if seperti ini. Misalnya kita mau buat nama user juga boleh ya, misalnya nama username ya, username atau nama user. Nah, berarti kita buat juga nih public function get username atribut seperti ini. Jadi nanti tidak perlu relasi-relasi lagi kita ke tabel usernya. Nah, ini berarti returnnya adalah this user name. Ini ya, user name seperti ini. Nah, berarti nanti ada tambahan lagi nih, kita coba. Nah, ini sudah ada tambahan, ada username. Nah, permasalahannya objeknya ikut juga ya. Ini bisa, ini kan kita sebenarnya kan tidak mau objeknya ikut juga. Yang kita mau adalah menampilkan username saja atau namanya saja, nama user yang absen saja. Mungkin kurang tepat username ya, saya buat name saja, name. Ini juga kita buat get name. Oke. Oke, seperti ini responnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini di respon ini kecilannya. Oke. Seperti ini ya. Ini respon dari API-nya. Sebenarnya kan kita tidak butuh ini. Ini kita tidak butuh. Yang kita butuhkan itu adalah ini. Ini sampai sini kan. Nah, maka di API attendance controllernya, di bagian indeksnya kita tambahkan make hidden ya, make hidden usernya tidak mau kita tampilkan. Kita coba dulu nih, maka sekarang responnya kalau saya paste nih sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Respon yang lainnya sudah respon dari objek usernya sudah tidak ada. Oke, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di Flutter-nya ya. Jadi API-nya udah selesai. Kita tinggal lanjut lagi bagaimana nanti membuat form absen untuk karyawannya.
Oke, saya cukupkan dulu videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.